wabarakatuh. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddatsir fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Saudara muslimin, yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Ada yang sakit? Mudah-mudahan dari segala macam penyakit. Kemudian salawat dan salam tak lupa kepada baginda Rasul, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Baik. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan melanjutkan tema yaitu sirah Nabi, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi Muhammad dan turunnya wahyu. Turunnya wahyu ya wahyu yang pertama kita sama-sama tahu sudah dibahas, yaitu surah Al-Alaq dari ayat pertama. Kemudian wahyu sempat terputus ya. Sempat terputus. Kemudian pada masa-masa itu Rasulullah SAW menunggu wahyu. Kemudian turun wahyu kedua kalinya ya, hanya beberapa hari ya. Beliau sempat mengalami ketakutan, dan itu suatu yang biasa ketika wahyu sudah turun kemudian tidak turun-turun lagi. Wahyu kedua tidak turun-turun lagi. Jadi bahwasanya Rasulullah SAW aku sedang berjalan, tiba-tiba mendengar suara yang berasal dari langit. Aku mendongakkan pandangan ke atas. Kemudian ternyata di sana ada malaikat yang mendatangiku di Gua Hira, yaitu malaikat Jibril. Jadi Nabi sedang duduk di sebuah kursi, menggantung di antara langit dan bumi. Kemudian aku mendekati hingga tiba-tiba selimuti aku. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW minta untuk diselimuti, zamiluni, selimuti aku karena Rasulullah malaikat Jibril. Kemudian Ustaz tambahkan di sini penjelasan tentang pembagian wahyu. Wahyu kan turun. Bagaimana bentuk turunnya wahyu? Yang pertama melalui mimpi yang hakiki, betul-betul mimpi maksudnya. Jadi wahyu itu didapatkan melalui mimpi. Kalau antum tidur dapat wahyu, ya itu mimpi. Nah, itu mimpi ya, bukan mimpi wahyu. Ya, tidak lagi wahyu. Mentang-mentang nanti kecuali ada namanya di sini wahyu. Ada wahyu sini namanya. Kemudian ya disusupkan ke dalam jiwa dan hati beliau tanpa dilihatnya. Ada aja yang dihembuskan ke dalam jiwa atau hati Nabi. Nah, itu bentuk juga wahyu seperti itu. Kemudian malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi dalam rupa seorang laki-laki. Nah, sebagaimana pernah dalam hadis yang kedua ya, hadis Arba'in Nawawi,
Zata yaumin iztala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi asar safar wa la ya'rifuhu min ahadun fa asnada rukbatayhi la rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizaihi faqala. Jadi dia masuk datang kepada Rasulullah berpakaian putih, rambut hitam, menemui Nabi Muhammad SAW. Jadi menyerupai seorang laki-laki. Jadi Jibril datang kepada Rasulullah menyampaikan wahyu. Kemudian ada wahyu yang datang menyerupai bunyi gemerincing lonceng, gitu ya. Seperti itu yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini merupakan wahyu yang paling berat dan malaikat tidak terlihat oleh pandangan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bentuknya? Yang penting seperti itu, ya. Persis seperti itu, berkeringat dia. Kemudian Nabi melihat malaikat dalam rupa aslinya. Ada juga Nabi pernah melihat malaikat menyerupai rupa asli. Lalu menyampaikan wahyu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Jibril, ya. Dan malaikat Jibril adalah Ra'isul Malaikah, dedengkotnya atau kepala. Kalau kita di ada kepala suku, ya. Kalau malaikat itu, maka malaikat yang roisnya atau kepala malaikat itu adalah malaikat Jibril. Nah, luar biasa ya malaikat Jibril. Kemudian wahyu disampaikan Allah kepada beliau yaitu di atas lapisan-lapisan langit dalam apa? Peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, kebetulan kita tanggal 28 besok ada peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj. Isra perjalanan malam. Nah, ini luar biasa. Kalau Ustaz kaji-kaji tentang perjalanan Isra ini sangat dalam sekali. Ya, apalagi memetik hikmah di balik Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Allah berfirman secara langsung dengan Nabi tanpa menggunakan perantara. Ada juga seperti itu, langsung Allah menyampai kalamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sebagian pakar menambahi dengan tingkatan wahyu yang ke-8 yaitu Allah berfirman langsung di hadapan beliau itu tanpa ada tabir. Ini termasuk masalah yang dipertentangkan oleh orang-orang salaf. Jadi ada yang mengatakan ya, mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Yang jelas dari poin yang poin-poin tadi yang Ustaz sampaikan bagaimana bentuk wahyu itu turun, nah itu yang dialami oleh Rasulullah SAW. Nah, kita masuk pembahasan malam ini yaitu perintah dakwah kepada Allah dan ada materi dakwah di sini. Antum adalah dai-dai. Nah, antum sekarang adalah dai-dai. Kita dai, kullukum duat. Setiap kalian adalah ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Semua antum usah perhatikan mulai dari pojok sana sampai pojok situ adalah dai-dai. Ya, yang Allah persiapkan untuk masa depan Indonesia, wabil khusus Bengkulu. Takbir. Nah, jadi bukan main antum ini, luar biasa yang Allah siapkan dan kita adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi setiap antum adalah duat qabla kulli syai'. Sebelum menjadi apa-apa kalian sudah menjadi dai. Bagaimana cara menjadi dai, Ustaz? Ya, antum bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada siapa saja. Mulai dari keluarga kita, dari adik kita, dari abang kita, bahkan orang tua kita. Mengingatkan mereka, mengajak mereka, mensupport mereka, memotivasi mereka, ya. Apalagi nanti antum pulang balik dusun, nah jam-jam 4 udah bangun, ya. Bangun, Ma, Pak. Nah, itu ya. Adik, kakak, ayo kita tahajud. Menyuruh yang ma'ruf. Nah, kemudian ya mengajarkan mereka Al-Qur'an, ya, mengajarkan mereka tentang agama. Nah, di sini ketika Allah Subhanahu wa taala
telah menurunkan di wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka wahyu berikutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah, yaitu surah Al-Muddatsir. Nah, yang berselimut. Ustaz, apa beda dengan muzammil? Sama. Muzammala zammil, orang yang berselimut. Dasara yudassiru, mudassir, orang yang berselimut, sama. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini materi dakwah. Ustaz sampaikan kepada antum sebagai bekal bagi kita semuanya, karena antum di sini adalah dai-dai yang akan menyampaikan risalah agama ini, menyampaikan petuah-petuah agama, menyampaikan kalimat-kalimat Allah dan Rasulnya kepada seluruh umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ya Muhammad, ya Muhammad atau ya Nabi Allah, tetapi di sini menggunakan kata-kata muddatsir, orang yang berselimut. Nah, ini maksud di sini adalah bagaimana kondisi seseorang itu ketika dia berada di dalam selimut. Nah, biasanya dia kan dalam kegelisahan. Nabi itu dalam kegelisahan, berada dalam selimut. Nah, biasanya kalau sudah dingin, enak nanti tidur. Nah, kalau ada dingin. Jadi ketika itu bawaannya malas. Ya. Coba antum hujan, lebat, badai kan? Coba cepat bangun enggak? Nah, misalkan sampai azan subuh pun masih hujan, lebat, badai. Kira-kira enak dalam selimut atau enak lari-lari di lapangan? Pasti enak makan pisang goreng. Nah, kalau Ustaz milih itu ya. Apalagi udah masak pisang gorengnya udah panas-panas, ada kopi Radix. Mantap itu. Ya, yang lain silakan berselimut. Nah, jadi ketika orang berselimut itu memang enak dia. Nah, jadi bawaannya malas, tidur aja gitu kan. Nah, ketika Allah mengatakan ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang berselimut. Nah, kalau sudah diselimut itu berarti beban dia kan, orang berselimut kan dia menimpa beban ke atas fisiknya. Nah, ke atas fisiknya. Nah, jadi ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh apa? Kum fa'anzir. Wahai orang-orang berselimut, ya. Enaknya dalam selimut ini, ya. Kum fa'anzir, bangunlah. Fa'anzir. Nah, fa'anzir di sini apa artinya? Nah, di sini artinya bangunlah dan berilah peringatan. Nah, bangunlah dan berilah. Kenapa di sini menggunakan kata-kata kum? Nah, kum, bangunlah. Nah, di sini maksudnya adalah kita harus bangkit, menuju kebangkitan. Dalam ayat, misalkan Allah memerintahkan kita sholat, adakah kalimatnya sholli? Nah, gitu ya. Sholli rakaataini atau sholatlah. Nggak ada di dalam Al-Quran dikatakan di sana. Tetapi yang diperintahkan adalah kalimat-kalimat aqimis sholat, aqimis sholata liduluki syamsi, aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Senantiasa wa yuqimu, pokoknya tidak lepas dari qama yaqumu, ya aqim, bangunlah. Maksudnya di sini kita harus bangun, bangkit. Bangkit. Ketika kita bangkit, maka kita
bisa berdiri dan kita bisa menunaikan ibadah sholat. Kum, bangun, bangkit. Dari apa? Dari keterpurukan, dari kecemasan, dari kegelisahan, dari kemalasan. Bangun kita. Semuanya bangun, ayo. Nah, kalau dibangunin sama musyrik, kum, itu ya. Kum. Nah itu, bangun. Nah, bangun kita. Kum fa'anzir. Bangunlah dan ingatkanlah, berilah peringatan. Nah, ini menandakan bahwasanya Rasulullah SAW disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangkit, ya, tidak boleh lagi cemas, tidak boleh lagi ya dalam selimut, tidak boleh lagi galau. Pokoknya ayo bangun sekarang, ya. Nah, bangun sekarang untuk apa? Nah, untuk fa'anzir, memberikan peringatan kepada kaumnya. Nah, disinilah perintah bahwasanya mulai di situ Rasulullah SAW menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umatnya, ya, kepada manusia-manusia yang di sana waktu itu masih dalam kejahiliaan, ya, dalam masa kejahiliaan. Kemudian kum fa'anzir, peringatan di sini berarti kita ini disuruh apa? Disuruh untuk menyampaikan amal-amal soleh kepada orang lain. Nah, fa'anzir, ayo apa? Ayo melakukan amal soleh. Jangan melakukan amal soleh sendiri. Melakukan amal soleh sendiri berarti solehnya sendiri. Oh, itu anak soleh, tapi dia nggak soleh, tapi tidak muslih. Yang bagus yang mana? Soleh atau muslih? Yang bagus itu adalah muslih. Kalau orang muslih dipastikan dia soleh. Tapi kalau orang soleh belum tentu muslih. Muslih di sini apa? Ngajak orang lain berbuat soleh. Nah, ini ada kaitannya dengan dakwah. Fa'anzir, ayo bangun. Nah, pejit ini ya belakangnya supaya dia bangun ya, sautannya. Nah, bangun. Nah, bangun, ayo. Fa'anzir. Nah, tidak boleh kita soleh sendirian. Nah, ada kisah ini. Kisah dalam hadis itu dikatakan ada salah seorang ada salah satu malaikat, ya, satu malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengazab, ya, untuk menghancurkan sebuah negeri. Nah, turun ke muka bumi, dicarinya tempat tadi. Pas dia berada di sana, ternyata ada laki-laki berada di dalam masjid. Nah, laki-laki ini berada di dalam masjid. Ngapain dia? Sholat. Masya Allah. Kemudian dilihat sama malaikat, Masya Allah, ya, ada laki-laki soleh yang sholat, ya, yang rajin dia, Masya Allah. Bingung malaikat, gimana saya mau menghancurkan tempat ini, ya. Akhirnya balik lagi ke langit dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, nah ini gimana? Maksudnya itu gimana? Gimana saya mau menghancurkan sebuah negeri yang di situ ternyata ada satu orang yang soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, kau hancurkan, ya, kau angkat tanah itu, kau hancurkan. Nah, seperti gempa, seperti itu. Menghancurkan tempat itu, tapi ada orang soleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dia la yaghdab. Dia tidak marah karena saya. Tadi melihat orang lain bermaksiat, dia tidak marah. Dia sibuk dengan urusannya pribadi. Dia tidak memperhatikan temannya, dia tidak memperhatikan
baca Quran di masjid aja. Tidak mau peduli dengan urusan di luar. Kata Allah, dari situ hancurkan tempat itu. Bayangkan seperti itu ya, dalam hadis dikatakan malaikat menghancurkan tempat itu padahal dia ada orang soleh. Mengapa? Apa salahnya tadi? Bagus kan? Soleh dia, tapi karena orang soleh tadi dia tidak peduli, dia baca Quran, tapi teman-temannya nggak bisa baca Quran, dibiarkan saja. Makanya Ustaz hendaklah kalian ya senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Masya Allah. Akil dan kawan-kawan peringatan. Peringatan ini penting. Peringatan ini penting untuk siapa pentingnya? Pasti untuk manusia, wabil khusus bagi orang-orang beriman. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu apa di sini? Fakabbir. Apa? Dan Tuhanmu agungkanlah, besarkanlah. Allah itu dibesarkan. Bukan di sini maksudnya Allah itu kalau tidak diagungkan Allah nggak besar gitu ya. Bukan itu maksudnya ya. Hadis lupa yang keberapa itu ya? Lau awalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum. Jika orang pertama dahulu sampai orang terakhir, baik itu manusia ataupun jin, kalangan manusia ataupun kalangan jin, ya, mereka berserikat menyembah Allah, apakah akan menambah kemuliaan Allah? Tidak sama sekali, karena Allah sudah maha mulia. Begitu juga mereka ini tidak menyembah Allah, mereka tidak bertasbih kepada Allah, mereka tidak mengagungkan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali turun derajat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah maha tinggi. Kita yang butuh Allah, kita yang harus mengagungkan Allah, karena kita ini adalah makhluk. Kita wajib untuk mengagungkan Allah. Banyak orang-orang yang mengagungkan, membesarkan kelompoknya masing-masing tanpa membesarkan Allah. Membesarkan partainya, lebih membesarkan kelompoknya, lebih membesarkan yayasannya, lebih mengagungkan ya karya-karyanya, lebih besar, lebih mengagungkan ya hasil-hasil mungkin ya
apa yang dia dapati ketika dia di dunia, membesar-besarkan hartanya, pangkat jabatannya, dan dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, nah, maka biasanya orang seperti ini akan hancur dengan sendirinya. Nah, jadi kalau Allah yang diagungkan, maka yang bawah-bawah tadi akan ngikut. Nah, mengapa? Karena Allah Maha Agung. Nah, jadi besarkanlah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan membesarkan kita. Jadi besarkan Allah, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Nah, di sini wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka agungkanlah. Jadi Ustaz berpesan kepada kita semuanya, agungkanlah Allah. Apa saja yang kalian miliki, contohnya komunitas-komunitas. Kalau komunitas itu lebih menonjolkan ya logonya, lambangnya, maka lama-lama itu akan habis, akan lenyap. Tetapi apabila dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, contohnya mungkin ya ketika acara-acara ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, semua kegiatan berhenti. Mengapa? Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui salat. Jangan gara-gara kita komunitas, kita punya instansi, punya lembaga, lebih sibuk kepada itu, cuman ketika ada panggilan-panggilan salat, nah, dia tidak mengerjakannya. Ada aja alasannya, ya. Apalagi sekarang suara azan mau dikecilkan. Suara azan disamakan dengan anjing yang menggonggong. Ini kan tidak pantas, ya. Statement ini keluar dari lisan, ya. Nah, ini nauzubillah summa nauzubillah. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka agungkanlah. Wa siyabaka fatahhir. Apa artinya? Nah, dan pakaianmu bersihkanlah. Pakaian di sini bukan berarti pakaian yang kita pakai ini, bukan. Pakaian jiwa yang diutamakan. Jiwa kita harus fatahhir, bersihkanlah. Dari apa? Dari hasad, dari hasud, dari iri, dari dengki. Ayo bersihkan. Bagaimana kita ingin menyuruh orang memberikan peringatan sementara kita tidak bersih. Nah, bersihkan diri kita, sembari kita berdakwah, sembari kita juga membersihkan jiwa kita. Cara membersihkan bagaimana? Banyak. Ya, rutinitas kita di sini di pesantren ini luar biasa. Ini untuk mensucikan pakaian kita, mensucikan badan kita, mensucikan hati. Quran bisa mensucikan hati. Salat tahajud kita membersihkan hati. Salat berjamaah kita membersihkan. Zikir, maksurat pagi dan sore. Masya Allah. Banyak-banyak itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bisa membersihkan hati. Wa siyabaka fatahhir. Jadi tidak hanya pakaian saja yang bersih, tapi dalamnya tidak bersih. Ya, ada. Maka ketika hal ini terjadi, jiwa kita, yang lain akan ikut. Ada juga memperhatikan pakaiannya. Pakaiannya ini sudah seminggu dan ganti-gantinya. Di sini kum ada bacaan di sini. Giginya nggak digosok, rambutnya panjang, ya. Kalau panjang bersih rapi enak, ini panjang nggak menentu. Aduklah kutu di dalamnya, loncat-loncat, ting ting. Jenggotnya, ya Allah, kalau jenggotnya bersih rapi, mantap. Meskipun panjang, ini sudah panjang kemana-mana. Ya, harus dirapi, harus bersih. Artinya menjaga hati. Jadi justru pakaian ini lambang hati. Kalau pakaiannya bagus, berarti hatinya bagus. Nah, gitu juga ya.
Nah, kalau pakainya bagus, ya melambangkan hatinya bagus. Jangan sampai pakainya bagus tapi hatinya tidak bagus. Makanya peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi itu dicuci hatinya. Saya kan pernah bahas ya. Nabi itu dicuci hatinya itu dalam 4 hal atau 4 kali. Kapan dia? Ketika diasuh, waktu saya pernah sampaikan, diasuh oleh siapa? Siapa pengasuh Nabi ketika masih kecil? Masih kecil, umur 2 tahun, masih menyusui. Siapa? Halimatu Sa'diyah. Nah, waktu diasuh oleh Halimatu Sa'diyah, Nabi Muhammad pernah dibedah. Dibedah dadanya, disucikan. Yang kedua, ketika dia berusia 10 tahun. Yang ketiga, ketika dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang keempat, ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, ini pentingnya kita bahwasanya hati itu harus bersih. Ya. Harus bersih. Jangan ada hasad, jangan ada iri dengki. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang beriman, janganlah kamu diolok-oloknya, itu si fulan, itu kelompoknya, macam-macam ya, di pojok-pojoknya dicaci makinya. Asa ayakunu khairan minhum. Bisa jadi orang yang diolok tadi itu lebih baik di mata Allah daripada yang mengolok. Nah, jadi nggak boleh kita mengolok-olok orang. Orang yang suka mengolok-olok itu bermasalah hatinya. Memfitnah, menggibah, gunjing. Nah, itu bermasalah hatinya. Wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Nah, kemudian dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Warrujza fahjur. Ada dosa selama ini pernah kita lakukan, tinggalkan. Dan salah satu pesan dari Abu Junaid, Imam Junaid. Nah, ini terkenal beliau. Nah, kata beliau, hal-hal yang harus segera cepat-cepat kita lakukan adalah at-taubah minaz dzunub, yaitu taubat dari perbuatan dosa. Jadi kalau misalkan kita berdosa, segera bertobat. Berdosa bertobat. Ya. Ustaz, kami ini sering berdosa, bagus. Ya. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam itu bersalah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah tawwabun, senantiasa tobat, terus bertobat kepada Allah. Ya. Meninggalkan dosa. Wala tamnun tastaksir. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Kalau misalkan saya pengen ngasih si fulan 1 ikat rambutan, mudah-mudahan besok dikasih 1 keranjang. Saya pengen ngasih dia kue, jangan mengharap balasan. Udah kasih. Perkara dia ngasih ke kita atau tidak itu no problem. Yang penting kita ngasih. Nah, jangan kita minta imbalan. Ya, termasuk ketika antum nanti ngajarin orang, ya, ngasih ilmu kepada orang, jangan minta balasan. Mudah-mudahan saya nanti ditraktirnya. Mudah-mudahan kelak saya di bandarnya atau diajak jalan-jalan. Jangan mengharap balasan. Nah, ini kaitannya dengan ininya, dai ya. Jadi dai itu nggak boleh mengharapkan balasan atau imbalan. Tapi kalau dikasih diterima. Ustaz, ini ada 1 tandan pisang rajo. Ini Ustaz udah mengajarkan kampung kami ini, Masya Allah, anak-anak udah mulai bisa rajin. Tidak, saya tidak mau. Karena dalam ayat itu tidak boleh menerima imbalan. Sakit hati dia. Dosa kita kan? Tapi dikasih, nggak usah. Tapi diambil juga ya. Nah, kalau misal dikasih, alhamdulillah, makasih banyak, mudah-mudahan berkah. Sudah selesai. Kita dapat, dia senang. Nah, tapi jangan sampai kita ngajar ngaji, didik anaknya atau nunjukin dia baca Quran. Ngapalah berapa kali datang sini tidak dikasih pisang.
tidak dikasih pisang goreng, ya, tidak dikasih kolak ubi, banyak macam kendaknya. Ya, jadi seperti ini janganlah kita berharap imbalan. Ya, Allah pasti akan memberikan imbalan. Ya, tapi biasanya orang tahu ya, pasti nanti dikasih air minimal. Kayak gini Ustaz nih, kasih air hanun ya. Nah, sekalian promo sih. Jadi kalau haus minum air, gitu. Jadi ini ada kaitannya dengan dai. Wala tamnun tastaksir. Wali rabbika fasbir. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu hendaklah bersabar. Jadi ketika turun ayat ini, Allah meneguhkan lagi, menguatkan lagi hati Nabi ketika dia ngajak orang lain, ada yang menanggapinya dengan baik, ada dengan cemoohan. Pasti itu dalam perjalanan dakwah. Antum nanti pulang dusun, Ustaz, saya dicibir-cibirnya, saya dipitnahnya, itu sudah menjadi makanan kita. Rasulullah SAW menjadi ludah-ludahnya. Ya, Rasulullah dibilang majnun, sahir, orang tukang sihir. Rasulullah nyantai aja. Ya, padahal dia adalah insan yang mulia. Nah, mungkin kita difitnahnya, dihasadnya, diadu dombanya, udah. Yang penting kita tidak balas dengan adu domba juga. Nah, jadi ini pegangan untuk antum, para dai-dai. Ustaz ini berhadapan para dai-dai di sini, luar biasa. Nah, jadi walirabbika fasbir, dan untuk mengagungkan atau memenuhi perintah Allah di sini, maka tentu perlu kesabaran. Nah, kita sabar ketika kita ngajak orang, ya, sabar kita berhadapan dengan orang berbagai macam karakter, ya, dengan berbagai macam pola mereka, tingkah laku mereka, harus sabar. Terus mendoakan mereka. Nah, baik. Di sini perintah Allah, ya, Ustaz cukupkan sampai di sini berkaitan dengan surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 7. Sampai berikutnya nanti, ya, di sini akan dijelaskan pasti materinya tentang tafsir nanti ya. Ustaz tidak menyampaikan materi tafsir, tapi hanya sedikit menambahkan tentang materi dakwah ini, karena ini berkaitannya dengan dakwah. Jadi Rasulullah itu Ustaz sudah sampaikan bagaimana beliau masih kecil dahulunya, mulai beranjak remaja, dewasa, kemudian datang wahyu, kemudian beliau diturunkan surah Al-Alaq, kemudian beliau mengadu ke Khadijah, kemudian beliau sebelum beliau kenal dengan Khadijah, dia berdagang, ya, dagangnya luar biasa. Kemudian beliau menjadi seorang yang menjadi panutan, ya, meskipun dia masih kecil, masih remaja, tetapi menjadi teladan. Kemudian beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian Rasulullah dipegang atau dipeluk oleh malaikat Jibril. Ikra, ya, kemudian Rasulullah pulang menggigil, mengadu kepada Khadijah mengantarkan kepada pamannya, kemudian pamannya mengatakan ini adalah tanda kenabian, dan Nabi kemudian dia menunggu wahyu lagi tidak turun-turun, beberapa hari kemudian turun wahyu. Ketika itu Rasulullah berada dalam selimut, maka Allah mengatakan ya ayyuhal muddatsir. Tentu ini panjang sebenarnya yang Ustaz ingin sampaikan tentang berkaitan dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Rasulullah sudah diturunkan ayat ini atau surah Al-Mudaththir ini, ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk memberi peringatan agar siapapun yang menyalahi keridhaan Allah di dunia ini diberi peringatan. Jadi kalau misalkan ada orang yang tidak sesuai dengan aturan Allah di muka bumi ini, kasihlah peringatan. Ya, kum fa'anzir. Kemudian tujuannya warabbaka fakabir, untuk mengagungkan Rabb. Tujuan kita mengagungkan Rabb, bukan mengagungkan manusia. Kalau kita mengagungkan Rabb, maka Allah akan membesarkan kita, seperti itu. Kemudian tujuan membersihkan pakaian, wasiyabaka fatahhir, ya, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa selama ini. Kebersihan lahir dan batin harus tercapai. Kemudian yang tujuan larangan mengharap lebih banyak daripada apa yang diberikan. Tadi, ya, tidak boleh kita mengharap banyak, ya. Cukuplah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan. Kemudian terakhir ayat tadi terdapat isyarat tentang gangguan, siksaan, ejekan, elok-olokan, macam-macam, ya, diolok-olok kita. Mungkin antum nanti pulang diolok-olok, dikucilkan, ya, anak ini enggak gaul banget gitu ya. Gitu ya.
tidak ada pacaran, anak ini tidak merokok, bencong, gitu kan. Antum dikatain-katain gitu sabar, nyantai saja, ya, gitu. Ini dakwah. Jadi ini dakwah. Jadi Allah Maha Besar, Allah, ya. Alangkah sederhananya perintah-perintah ini jika dilihat secara sepintas yang lalu. Jadi para santri yang dimuliakan oleh Allah, semua ayat menuntut tauhid yang jelas dari manusia, penyerahan barusan kepada Allah, meninggalkan kesenangan diri dan keadaan manusia untuk dipasrahkan kepada Allah. Jadi hal-hal yang dirangkum di sini meliputi, saya sampaikan. Pertama, tauhid, akidah kita kepada Allah harus dikuatkan. Allah itu maha besar, Allah maha mulia. Ya, kemudian yang kedua, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Ya, kemudian membersihkan jiwa dengan cara menjauhi kemungkaran dan kekejian. Jadi meninggalkan hal-hal yang bisa mengotori jiwa kita, menyerahkan semua urusan kepada Allah. Semua itu dilakukan beriman kepada risalah Muhammad, bernaung di bawah kepemimpinan dan bimbingan beliau yang lurus. Nah, jadi ini mengandung seruan yang tinggi sebagai perintah yang ditujukan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak Ustaz semuanya, ya. Di sini Ustaz sampaikan, ya. Beliau bangun dari tidur, kemudian melepaskan selimut, beliau siap untuk berjihad dan berjuang di jalan Allah. Setelah turun ayat tadi, kum panzir, wah, bangun, wah, pokoknya fresh gitu ya. Gitu ya. Sudah dimotivasi oleh Allah, sudah dikasih stimulan, ya, dikasih rangsangan untuk dia bangkit bangun, gitu ya, semangat dia. Begitu juga dengan antum nanti, harus semangat juga untuk berdakwah, semangat untuk ngajak orang ke dalam ajaran Islam di sini. Hai orang-orang berkemul atau orang-orang yang bersemut, bangunlah dan perintahlah peringatan. Seakan-akan Allah berfirman, sesungguhnya orang yang hidup untuk dirinya bisa hidup tenang dan santai, tetapi engkau yang memanggul beban besar ini, mengapa tidur-tiduran saja? Masa ini risalah ini sudah nyampai kepadanya, atau amanah sudah nyampai, diangkat menjadi nabi dan rasul, ini amanah besar, kenapa harus tidur-tiduran, kan gitu ya. Jangan tidur-tiduran lagi. Jadi mengapa engkau santai-santai? Nggak ada santai-santai. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, wahai Imam Ahmad, kapan kita bersantai? Kapan kita rehat? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kita rehat nanti, istirahatnya itu kapan? Ketika kaki kita melangkah ke sorga. Mudah-mudahan kaki kita semuanya nyampe di sorga ya. Nyampe di sorga baru kita istirahat. Datang bidadari-bidadari ke antum, memanggil nama-nama antum, Sultan. Ya, baru kita istirahat. Tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi, ya, puasa nggak ada lagi. Pokoknya ujian-ujian itu udah nggak ada lagi. Tapi kalau kita masih perjalanannya menuju sorga, banyak di situ ujian-ujian. Jadi bangunlah untuk menghadapi urusan besar yang sudah menantimu, beban berat sudah menunggu di depanmu. Bangunlah untuk berjihad, berjuang. Bangunlah karena waktu tidur dan istirahat sudah habis, dan waktu istirahat itu ada di sorga. Bahkan Rasulullah nggak berhentinya Rasulullah SAW itu, beliau terus berdakwah, berjuang untuk umatnya. Baik, insyaallah ya, Ustaz sampaikan pada kesempatan akan datang, yaitu periode tahapan dakwah, ya, periode Mekah berjalan 13 tahun, Madinah berjalan 10 tahun. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya perihal apa yang Ustaz sampaikan tadi? Ada? Enggak? Udah nggak sabar lagi berdakwah ya? Nanti liburan, antum siap berdakwah, ya. Ajak adik-adik antum, ajak orang tua, ingatkan orang tua. Bangun ya tempat kita, supaya kita menjadi seorang muslih, tidak hanya soleh untuk diri sendiri, tetapi soleh untuk orang lain. Demikian kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.